Selamat sore sobat semua ya, semoga sehat selalu. Hari ini kita ada bahan iprik ya, ini iprik pupus merah. Iprik pupus merah atau Ficus retusa ya. Hari ini kita akan mencoba pemindahan pot bang ya, pemindahan pot yang lebih kecil itu. Untuk yang itu sudah ada potnya bang, pot coklat ini ya, pot coklat kecil. Oke, sebelum kita penggantian pot kita pruning dulu bang ya, kita pruning daun-daunnya itu. Daun-daunnya kita gundulin total semua ya. Untuk Ficus retusa itu bisa kecil bang ya, daunnya bisa sangat-sangat kecil. Jadi bisa dibuat untuk mame atau situ ya, semol juga lebih bisa. Untuk perawatan kita harus rajin-rajin pruning bang ya, terutama di daun agar perantingannya lebih rapat ya. Itu sebagian ada yang daun-daun besar itu daun baru biasanya. Dan untuk jenis Ficus iprik merah ini pupusnya merah dia bang, karena banyak sekali jenis-jenis iprik ya, ada yang biasa, ada yang daun besar, daun lonjong, daun bulat ya. Ini yang pupusnya merah ini, dia lebih tahan bang, dia lebih bandel ya, dia lebih bandel. Tubuh ini saya rawat kurang lebih di 2-3 tahun bang ya, karena potnya kecil jadi agak lama dia, agak lama sekali. Kita habiskan aja bang daun-daunnya ya. Untuk jenis iprik itu dia lebih bandel ya, meskipun kita gundul total dia aman ya. Nanti kita sisain ujung-ujungnya, lalu kita gunting-gunting lagi, kita tata lagi ya. Kita lakukan semua sisi bang ya, usahakan sampai bersih ya, sambil pelan-pelan aja sambil dinikmati ya. Untuk perawatan cukup mudah bang ya, jenis-jenis Ficus itu mudah, dia bandel tanpa apa ya, mungkin kutu putih bang, tapi jarang sekali ya, dia termasuk tanaman yang bandel sekali. Oke, sedikit lagi bang ya, selesai, tinggal sisi yang belakangnya. Itu daunnya ada yang kecil-kecil bang ya, daunnya bisa kecil sekali ya, hampir mirip sama sancang ya, agak besar dikit ya. Ulmus ya, seperti daun ulmus dia kecilnya. Untuk kontes atau pameran usahakan tampil tanpa daun aja bang ya, jadi kita menunjukkan karakter pohonnya sama perantingannya. Karena rata-rata jenis Ficus atau iprik itu kalau di kontes itu daunnya biasanya digundul total bang ya, jadi dia lebih cenderung menonjolkan di perantingannya, kematangannya dia. Untuk media bebas bang ya, kalau Ficus itu bebas, bisa pakai apa aja bisa dia, termasuk yang nggak pilih-pilih dia, bisa pasir malang campur tanah, tambahin sedikit sekam bakar juga bisa ya, atau mau full pasir bisa ya. Jangan lupa kasih dekastar dikit. Untuk tanaman yang sudah naik pot apa ya, pot keramik atau pot semen itu usahakan pakai dekastar dia, dekastarnya dikit aja buat menyimpan asupan nutrisi ya.
Karena akarnya biasanya vicose itu cepet bang, apalagi di tempat yang lembab ya. Abang sering siram itu dia lebih cepet ya akarnya tumbuh, atau bahkan dia keluar sulur bang, sulur di cabang-cabangnya itu ya. Itu penyiraman bisa di pagi sama sore, atau sore aja bisa bang ya. Untuk yang kecil-kecil usahakan di double pot bang ya. Kalau oke, tinggal dikit lagi bang ya, tinggal ujung-ujungnya ini. Emang agak lama bang ya. Oke, hampir selesai bang ya. Itu kelihatan bang ya. Jadi dia di tunas baru atau pupusnya itu dia berwarna merah bang. Kalau yang jenis pupus merah ya. Oke abangku yang belum subscribe bisa di subscribe ya. Dibantu subscribe-nya, like apabila suka, dan juga saran dan kritiknya ditulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih abangku ya. Oke abang, ini udah selesai bang ya. Kita siapkan dulu potnya ya. Untuk pot bebas saja. Itu awal potnya pot bulat itu bang. Saya ingin ganti di pot kotak ya. Kita untuk lubangnya pakai kawat ya, kawat terbang itu untuk kasa nyambuk itu bang. Bisa beli di toko bangunan tuh ada ya. Dia stainless bang, jadi tidak karatan ya. Kita memakai kawat ya, kita tahan dengan kawat biar nggak lepas dia. Usahakan semua pot pakai ini bang ya, biar dia aliran airnya itu poros dia. Usahakan pakai ini ya. Oke, untuk media kali ini kita pakai pasir malang, ada humus, sama saya kasih sekam bakar ya untuk komposisinya. Ini di pot kecil lama bang, ini di pot kecil jadi saya tanam ya, karena saya membentukkan perantingannya biar lebih rapat aja, biar cepet ya. Oke, kita buang media bang ya, media lama kita buang sedikit ya, jangan semua kalau bisa, kita buang sedikit. Oke, untuk ujung-ujung akar bisa kita pruning sedikit-sedikit ya, tiap ujungnya kita pruning nanti biar pembentukan di akar baru dia. Oke, kita masukkan media bang ya ke dalam pot. Kita kasih pasir malang dulu, lalu media, kita tambahkan sedikit dekastar bang ya, secukupnya aja buat tambahan nutrisi aja dia ya. Kita taruh lagi atasnya di media, lalu kita masukkan bonsainya bang ya. Kita masukkan pelan-pelan ya, sambil ditekan-tekan. Oke, kita paskan dulu bang ya, posisinya kita paskan. Kita paskan posisinya sambil ditekan-tekan medianya ya. Oke, cukup mudah bang ya. Jadi penggantian media itu cukup mudah. Kita tambahkan pasir malang sama media dikit bang ya atasnya ini. Usahakan penuh bang ya, dia di potnya itu rapat dia medianya, jangan sampai berongga.
Oke, sudah bang ya. Tahap selanjutnya kita buang kawat bang ya. Kawat-kawat ini saya kawat berapa ya, 2 bulan bang, kurang lebih sih masih di 2 bulan, karena rantingnya yang itu agak ke atas ya, jadi saya kawat kemarin itu. Ini udah enggak balik dia, kita lepas saja enggak apa-apa ya, kita lepas saja kawatnya. Oke, udah selesai bang ya. Lalu kita potong sebagian ujung-ujungnya bang ya, kita rapiin, kita rapikan ujung-ujungnya, nanti biar tunasnya lebih rapat ya bang, tunasnya lebih rapat lagi dia, karena tiap kita potong nanti dia pecah 2 lagi, begitu seterusnya bang ya. Jadi kita harus sabar karena lama bang ya, berbonsai itu sangat lama sekali. Oke, kita lakukan ke seluruh ranting-ranting bang ya. Oke bangku semua, ini hasilnya ya setelah kita siram. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton, semoga sehat selalu. Salam bonsai Indonesia, tetap semangat.